Perkenalkan, nama saya Rio Merda Herfiansa, calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 207B dari SD Negeri 1 Palangan, Kecamatan Jangkar. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Jangkar, yaitu Bapak Zainur Rasid, SPD, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama wawancara bersama Bapak Zainur Rasid, SPD. Assalamualaikum Pak Rasid. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, hari ini saya sama Pak Rasid kemarin sudah telepon janjian untuk melakukan wawancara ya Pak. Iya, saya perkenalkan Pak, nama saya Rio Merda Herfiansa. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Palangan Pak. Baik Bapak, untuk kali ini wawancara yang saya akan sodorkan sama Bapak yaitu berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Sudah paham ya Bapak? Insyaallah. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya sodorkan. Yang pertama, selama ini Pak Rasid sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dulu Pak. Dijawab. Terima kasih Pak. Iya Pak. Izin menjawab. Alhamdulillah, nama saya Zainur Rasid, Kepala SDN 4 Jangkar, yang kebetulan saat ini sebagai pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 3. Izin siap membantu apa yang disampaikan oleh Pak Dio tadi terkait dengan dilema etika di penguat. Ya, memang sebagai seorang pimpinan kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana kita diminta untuk memilih satu di antara beberapa pilihan. Ya, dari pilihan-pilihan itu diharapkan dapat membuat keputusan secara efektif, secara taktis, cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Contohnya saja terkait dengan kasus dilema etika seperti yang hari ini kita laksanakan. Ada 2 agenda kegiatan, bahkan ada 3. Ada 3 karena kebetulan saya sebagai ketua D3S bertepatan di bulan Agustus karena banyaknya kegiatan. Yang pertama kegiatan pengimbasan mapel bahasa Madura. Kemudian kita janjian juga dengan Pak Rio kemarin. Hari ini kita akan bertemu untuk wawancara. Kemudian agenda berikutnya mengawal siswa untuk persiapan gerak jalan di Kabupaten Situbondo. Dari beberapa pilihan ini, sebagai seorang pimpinan kami harus memilih mana yang harus didahulukan, karena setiap pilihan itu kan kita punya paradigma antara kepentingan individu, kepentingan kelompok kecil, kelompok besar. Maka yang harus kami dahulukan adalah untuk kepentingan yang berskala besar, kemaslahatannya lebih besar. Kita awali dari membuka kegiatan pengimbasan dulu, mengisi kegiatan pengimbasan dulu karena ini skopnya lebih besar daripada wawancara yang Pak Rio inginkan. Karena ini ada beberapa lembaga SD yang tercover di sana, meliputi SDN 1 Jangkar, 2 Jangkar, 3 Jangkar, 4 Jangkar, 5 Jangkar.
dan beberapa kepala sekolah, ya, anggota Karagi. Maka kami harus mendahulukan itu. Benar. Mendahulukan itu. Tapi tidak berarti kepentingannya Pak Rio diabaikan, tidak. Tapi tetap menjadi agenda yang harus kami laksanakan. Cuma prioritasnya pada KKG dulu lah, kegiatan pengembangan dulu. Karena ini yang jelas meskipun sama-sama mengandung nilai kebajikan, ya, sama mengandung nilai kebajikan, ada nilai moral juga di sana, gitu. Juga harus ada nilai humanis, ya, kemanusiaan juga. Jadi Pak Rashid, cara mengidentifikasinya tadi menggunakan skala prioritas tadi ya. Prioritas. Nah, setelah ketemu skala prioritas baru bisa menentukan keputusan ya. Jadi baru kali ini setelah agenda kegiatan pembahasan selesai, langsung memenuhi undangan Pak Rio. Oh iya, walaupun dari tempat tertunda karena jadwal ya. Iya, iya. Baru bisa menemui Pak Rio untuk menyampaikan bagaimana cara mengambil keputusan jika ada di kasus dilematika. Betul. Betul sekali ya Bapak tadi yang diidentifikasi tadi memang skala prioritas tadi itu yang lebih besar karena dampak kemaslahatan yang lebih besar ya. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini sebagai kepala sekolah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan itu? Saya kasih contoh gitu, Rio. Misalnya ya, di saat jam belajar etik nih, ya. Karena di sekolah kami juga terbatasan guru. Ada suatu kasus, contohnya Bu Danisa, kita ambil contoh Bu Danisa. Ketika itu guru PJOK. Kemudian tiba-tiba mendapat telepon dari saudaranya, karena Bu Danisa ini daerah asalnya adalah Jember. Ya. Kebetulan orang tuanya di sana sudah usia lanjut. Dan di satu sisi beliau harus mengajar waktu itu. Nah, di saat mendapatkan telepon, kebetulan orang tuanya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Butuh tenaga dari Bu Danisa. Maka dari dilema ini saya harus membuat keputusan. Benar. Keputusan itu keputusan yang sekiranya ya tidak merugikan siswa ya. Karena harus mendapat pembelajaran ya. Dan juga tidak membuat Bu Danisa merasa tersinggung ya, dan lain sebagainya, merasa nyaman lah dengan keputusan seorang pimpinan. Maka kami mengambil inisiatif, oke lah Bu Rizka, karena hari ini harus mengisi di kelas 1 waktu itu, mengisi di kelas 1, kebetulan mapel PJOK. Ketika itu pembelajaran sedang berlangsung selama kurang lebih 60 menit lah, sekitaran jam 8 dari 3 JP yang dialokasikan. Kalau 3 JP kan 105 gitu. Maka kami harus membuat keputusan Bu Rizka dengan pertimbangan kalau Bu Rizka ini tidak saya izinkan untuk menemui orang tuanya, Udah bisa. Khawatirnya mohon maaf orang tua meninggal ini meskipun ya artinya orang tua meninggal tidak sempat ketemu Bu Danisa,
kan malah dampaknya menjadi tidak nyaman bagi Buddha Nisa keputusan yang saya buat. Saya izinkan Buddha Nisa untuk menemui orang tuanya, memberi bantuan di sana. Kemudian posisi Buddha Nisa di sekolah digantikan oleh guru guru bahasa Madura yang kebetulan tidak ada jam pagi itu ya. Biasanya kalau mapel bahasa Madura di akhir agak siang lah setelah istirahat jam pelajaran bahasa Madura. Maka posisi Buddha Nisa digantikan oleh guru mapel. Nah, walaupun ini tidak maksimal lah, Mama tidak maksimal, tapi dua pilihan ini sama-sama jalan. Dua kegiatan ini sama-sama jalan. Nah, cuma prioritas tadi ya, prioritas dan sisi kepedulian sebagai seorang pimpinan harus ditampakkan. Rasa kepedulian pada bawahannya. Terus untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah prosedur terkait dengan dilema etika ya, setiap kami mengambil keputusan pasti kami evaluasi, kami refleksi karena takutnya keputusan yang kami ambil membuat teman-teman guru merasa tidak nyaman, merasa seperti di penjara lah, di penjara, di pressure ya, sehingga ini akan berdampak juga pada motivasi kerja. Ya, kan? Kalau kita mengambil keputusan yang menyinggung atau tidak membuat teman-teman guru tidak nyaman, khawatirnya kinerja teman-teman guru menurun. Betul sekali. Kalau kita mengambil keputusan dan membuat teman-teman guru merasa nyaman, nah ini akan muncul kesadaran. Akan muncul kesadaran, motivasi internal yang insya Allah berdampak pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar dengan kesadaran internal dari Bapak dan Ibu. Terus untuk yang pertanyaan keempat, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tadi? Yang paling efektif apa kira-kira? Yang paling efektif ya, memang kan ada beberapa paradigma ya, keadilan keadilan dan kepedulian. Menurut saya yang paling efektif kepedulian ya. Walaupun ya ada untuk kepentingan jangka pendek, jangka panjang itu biasanya kan seperti itu. Kalau misalkan terkait dengan suatu hal yang menyangkut kepentingan jangka pendek, jangka panjang, ya menurut saya yang pertama kepedulian, ya. Yang kedua menyangkut kepentingan jangka panjang. Nah, karena terus terang sebagai seorang kepala sekolah kan punya program bersama tentang sekolah ya. Memang ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Tapi menurut saya yang paling efektif ya untuk kepentingan jangka panjang lah. Ya. Jangka panjang. Terus untuk pertanyaan berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan Bapak itu apa? Ya memang seorang pimpinan itu penuh dengan tantangan. Karena yang dipimpin adalah manusia. Yang punya rasa kan. Pemikiran beda-beda. Pemikiran, idenya berbeda-beda, latar belakang sosial ekonomi beda-beda ya kan. Itu menjadi tantangan ya. Yang pertama sebagai seorang pimpinan harus memahami karakter bawahannya,
kadang-kadang ada yang karakternya berdiam. Maka trik yang saya lakukan berbeda dengan teman-teman ketika kita menghadapi guru yang karakternya cerewet gitu ya. cerewet lah ya, plus itu ya. Ada yang sabar, ada yang kadang pemarah. Ya. Itu harus kita kenali dulu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, jika Bapak memiliki sebuah atau katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Ya, terkait jadwal penyelesaian masalah ya. Kalau masalahnya itu ringan, langsung saya selesaikan. Hari itu juga. Kalau masalahnya menyangkut ya kepentingan bersama lah, ya, yang harus dipecahkan bersama. Misalkan tentang pembelajaran, misalkan ketika guru menghadapi anak yang suka usil belajar, ya kan, itu kan supaya tidak supaya teman-teman guru yang lain juga memahami apa yang saya jelaskan nanti, walaupun kejadiannya mungkin di satu kelas ya, agar tidak merembet ke kelas lain ya, dan teman-teman guru memahami cara penyelesaiannya, kan saya harus mengumpulkan rekan-rekan guru, diskusi ya. Dari satu kasus kita angkat di forum itu, kita diskusikan dan pecahkan bersama. Supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Pertanyaan ke-7, Bapak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ada pasti. Ada. Mungkin bukan hanya seseorang ya. Mungkin harus melibatkan banyak orang dalam kasus tertentu. Karena stakeholder, yang namanya stakeholder itu ketika kita mau berkolaborasi, insya Allah efektif untuk penyelesaian baik kasus besar atau kasus kecil ya, apalagi kasus kecil ya. Biasanya Pak Urwil Urwil pengawas ya, guru senior juga ya. Termasuk juga mungkin kalau kita membutuhkan wali murid pasti dilibatkan, pasti dilibatkan, atau bahkan instansi terkait yang ada di sekitar ini ya. Misalnya seperti tentang pengamanan di jalan itu ya, bagaimana menjaga keselamatan siswa saat menyeberang itu, kami melibatkan stakeholder ya, stakeholder lintas instansi ya, instansi dari Ramil, ya Koramil, mungkin ya dari unsur alumni bisa juga ya. Sangat benar sekali itu ya, Bapak. Pertanyaan terakhir ini, Bapak ya. Dari semua yang tadi saya sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat kita petik ya sebagai seorang pimpinan itu kan artinya seni memimpin ya. Kalau dulu kan paradigma pimpinan ya, kebawahan itu kan awas, tidak boleh bikin masalah, ya kan, tidak boleh awas, jangan macam-macam ya. Sekarang kan tidak seperti itu ya, kan? Seorang pimpinan bukan seperti itu. Jadi setiap ada masalah harus kita hadapi dan kita pecahkan bersama. Ya, betul. Gitu. Artinya dengan trik ya, yang penting seorang pimpinan harus punya trik lah untuk merangkul komponen yang ada di satuan pendidikan agar ya paling tidak menjadi komunikasi kolaborasi yang baik, sehingga yang namanya untuk mengembangkan sekolah atau kasus-kasus yang lain itu malah tidak dipikul sendiri ya. Benar. Melibatkan banyak orang yang profesional lah akan menjadi
membantu meringankan beban seorang kepala sekolah dalam penyelesaian masalah. Baik, terima kasih Bapak. Ini sangat sangat membantu sekali dalam hal pengambilan keputusan ya Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya dalam mewawancarai mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon diri ya Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.